Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Muhammad Yufri selaku Direktur Operasional PT Taspen Persero. Yang terhormat jajaran direksi PT Taspen Persero, yang terhormat jajaran SVP, Kepala Cabang, dan pejabat PT Taspen Persero seluruh Indonesia, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah yang sedang menyimak di Zoom maupun di YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya serta kesehatan yang diberikannya, kita semua bisa hadir dan mengikuti kajian zuhur bulan Ramadan 1441 Hijriah. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan akan mendapat syafaatnya dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah PT Taspen Persero yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Jufri dan Bapak Ibu jamaah sekalian, Terbatasan waktu untuk kajian kali ini tidak ada sesi tanya jawab, jadi akan langsung dilanjutkan doa bersama yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Jufri. Kajian kali ini dibawakan oleh Bapak Muhammad Jufri selaku Direktur Operasional PT Taspen Persero dengan tema menapaki jalan menuju ridho Allah. Langsung saja kepada Bapak Muhammad Jufri, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyuka rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman biqadri azamati datika fi kulli watiwahin amma ba'd. Yang kami hormati seluruh insan Taspen, baik yang ada di kantor pusat Jakarta dan seluruh sahabat-sahabat saya di seluruh Indonesia. Di penghujung kerja kita dan tinggal 4 hari lagi kita masuk dalam aroma Ramadan. Mudah-mudahan penutup zuhur ini bisa memberikan sebuah insight, inspirasi rohani buat kita semua dan khususnya pribadi saya. Makanya saya ingin mengambil tema menapaki jalan menuju ridha Allah. Tema ini saya ambil dan saya cukil dari sebuah kitab klasik karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ya, Al-Ghunyah, di mana beliau membagi Ramadan menjadi 5 huruf, Ro, Mim, Dhot, Alif, dan Nun. Dan dalam tema kali ini saya hanya akan membahas huruf pertama yaitu Ro. Dalam huruf pertama Ro ini lebih bermakna Ridwan Nuh, artinya ridhonya Allah. Ya, karena dalam Ramadan ini seluruh ridha Allah benar-benar diturunkan. Hanya tinggal istidah, kesiapan sah si hamba untuk menerima. Apakah diterima sebagai sebuah bentuk ridho atau diterima dalam bentuk sebuah keluhan. Dan ini masing-masing dari kita yang menyiapkannya. Lalu Mim lebih bermakna mahabbatullah, cintanya Allah. Dan Alif bermakna Dhot, lebih bermakna jaminan Allah. Dan Alif sendiri bermakna kelembutan Allah, serta Nun lebih bermakna sebagai nurullah, cahaya Allah. Jadi 5 perspektif Ramadan ini semuanya komprehensif dan paripurna ada di bulan suci Ramadan. Mungkin lebih mudah kalau saya menceritakan sebuah kisah, ya, kisah perjalanan seseorang yang saya kenal di tahun 2002, ya. 2002 saya mengenal orang ini
Eh, pada saat itu kebetulan anak ketiga saya lahir, ya, anak ketiga saya tahun 2002, dan kebetulan di depan rumah sakit ada tempat pijat tunanetra. Lalu saya mampir ke sana karena badan saya lelah, sudah menunggu proses kelahiran dan 1 hari begadang. Jadi saya ke sana. Saya berkenalan, lalu memperkenalkan nama dan dia mempersilahkan masuk. Saat itu dia hanya bicara standar, kalimat yang diucapkan, wah Pak Jufri tinggi ya. Saya pikir dia bisa mengukur dari suara saya. Karena tinggi rendah mungkin dari volume yang keluar, oh ukurannya adalah tinggi. Namun begitu saya mulai akan diterapi, tidur berbaring di tempat tidur, saya tidak menyebut nama, saya rahasiakan, mungkin saya ganti dengan Fulan. Fulan menyatakan, Mas, kacamatanya ditaruh dulu. Saya pikir, beliau ini tunanetra atau bukan? Otomatis tangan saya lambaikan di depan mukanya, dan kejadian itu membuat dia tersenyum. Mas, nggak usah dicek, mata saya asli tunanetra. Namun bukan di tunanetranya yang menjadi menarik, adalah kenapa dia menjadi tunanetra. Jadi, dia ini mengalami proses tunanetra pada saat dia memasuki STM. Di kelas 2 STM, kebetulan dia jurusan teknik mesin. Waktu itu ada praktek, singkat cerita, praktek tentang proses pengelasan. Pada saat proses pengelasan terjadi, mata beliau kena percikan api las, mesin las, sehingga membuat teriritasi. Saat itu belum buta, hanya mulai kabur pandangannya dan tentunya terasa perih dan panas karena mungkin terjadi sobekan di wilayah mata dan dia tidak tahu apa yang rusak atau apa yang luka. Dia tidak memiliki uang karena berasal dari keluarga yang dalam tanda kutip sangat-sangat tidak mampu. Sehingga yang dia lakukan adalah dia berobat. Berobat, ya tentunya tidak bisa ke dokter. Dia hanya bisa pengobatan-pengobatan tradisional dengan beberapa serbuk ataupun tumbukan daun-daun tertentu yang dioleskan ke matanya. Lambat laun, proses matanya tidak turun menjadi lebih baik, bahkan lebih bengkak dan kelihatannya terjadi infeksi di matanya. Dan menjadi problemnya adalah di kedua matanya. Sampai suatu saat, si Fulan ini hilang total penglihatannya, gelap, dan dia tidak bisa lagi melihat dunia. Lalu dibawa oleh kawannya ke dokter. Setelah diperiksakan, ternyata korneanya sudah rusak, terjadi infeksi, dan tidak bisa lagi mengalami proses recovery di dunia medis. Keputusan saat itu oleh dokter dinyatakan bahwa ini buta permanen dan total. Saat itu frustasilah si Fulan. Luar biasa dia menerima sebuah takdir, sebuah kondisi, ketentuan yang membuat dia tidak bisa lagi kembali melihat. Dan itu kejadian di usia dia 17 tahun, di kelas 2 STM. Ini diceritakan langsung oleh yang bersangkutan. Saat itu mulai terjadi proses keluhan dalam dirinya. Ia mulai mengeluh, ia tinggalkan sholat, ia mulai minum, dan seluruh syariat Islam dan ketentuan yang dia selama ini lakukan, dia tinggalkan semua karena saat itu dia protes kepada Allah. Wahai Allah, kenapa kejadian ini menimpa saya, seseorang yang dalam tanda kutip tidak mampu? Saya tidak bisa berobat, saya tidak punya uang, di samping dia sekolah, dia juga harus bekerja untuk menghidupkan 5 adiknya. Karena ayah ibunya sudah tiada. Nah, di tengah kegalauan, ujung dari kegalauan adalah
dia menyatakan bahwa Tuhan tidak adil. Allah tidak pernah adil dan Allah pilih kasih. Kenapa tidak orang-orang kaya yang memiliki uang, yang bisa melakukan proses transplantasi kornea sehingga bisa kembali matanya melihat? Kenapa harus terjadi buat diri saya? Orang yang tidak punya, orang yang tidak mampu, kenapa engkau tidak ambil saja nyawa saya? Proses keluhan itu terjadi terus-menerus. Namun di sisi lain, dia juga harus menghidupi adik-adiknya. Lalu, singkat cerita, dia diajak kawan untuk ke daerah Magelang. Di daerah Magelang ada sebuah lembaga pendidikan juru pijat untuk para tunanetra. Lalu diantar ke sana dan dia belajar seni memijat. Sampai di tempat tersebut, keluhannya tidak juga reda dan terus dia ngederumal. Artinya mengeluh dan cerita kepada semua yang ada di situ. Namun di sana dia ketemu sesama tunanetra, lalu disampaikan, Mas Fulan, Anda tidak melihat sejak kapan? Jadi dia bilang bahwa sejak 17 tahun. Anda masih bersyukur. Saya sejak lahir sudah tidak melihat apa-apa. Saya hanya menyaksikan, saya hanya merasakan angin itu meniup kulit saya. Tapi saya tidak pernah tahu bentuk pohon seperti apa. Apalagi warna daun, apalagi warna bunga, dan sebagainya. Setiap pagi saya hanya merasakan hangatnya matahari, dan saya tidak pernah tahu bentuk matahari seperti apa. Dan bahkan, saya tidak pernah lihat wajah ayah ibu saya, kecuali hanya merabanya dan mendengar suaranya. Mas Fulan sudah menyaksikan matahari, menyaksikan burung, menyaksikan alam, laut, pegunungan, bahkan bisa memegang wajah ibu, wajah ayah, dengan mata yang begitu terang. Kemana rasa syukur Mas Fulan? Kalimat itu begitu menghujam di kalbunya si Fulan, dan semalaman dia tidak bisa tidur. Dia menangis, dan terus dia menangis. Lalu dia memohon ampun kepada Allah. Dia mulai sholat kembali, dan dia setiap malam bangun untuk sholat hajat, bermohon ampun. Ditambah dia sholat taubat. Dan proses ini terus berjalan, hampir 1 bulan dia lakukan, tanpa putus, yang adalah hanya sebuah tangisan dan penyesalan, karena dia telah menghina Sang Pencipta. Allah merubah nasib dia. Di 1 bulan perjalanan tobat dia, di 1 bulan perjalanan sholat hajat dan sholat tobat dia, Allah membuka basirah dia. Mungkin mata kepalanya tetap buta, tapi saat itu mata batin dan mata hatinya menjadi begitu terang menderang. Ia bukan hanya bisa melihat di seputarnya, tapi ia bisa menembus jiwa raga manusia sampai ke karakter dan sifat. Sebuah anugerah yang hanya bisa diberikan pada orang-orang yang sudah menerima sebuah ketentuan dan takdir Allah secara ridho. Sampai saat ini, dia memiliki seorang istri yang juga tunanetra dan memiliki 2 anak, yang keduanya alhamdulillah tidak tunanetra. Sebuah kepasrahan atas sebuah takdir akan melahirkan sebuah kasaf, pembukaan tabir ilahiyah pada diri insan setiap hamba, dan setiap dinding kalbu menjadi begitu terbuka. Tidak ada lagi tabir antara dia dengan Sang Pencipta. Dia bahagia, rumahnya tidak besar, mungkin hanya sebuah petak ukuran 6x4, tapi dia tidak pernah merasakan itu adalah sebuah rumah yang kecil. Dia merasakan sebuah dimensi ruang yang begitu terlepas di dirinya, tidak lagi pembatas. Dimensi ruang bagi dia hilang, begitu juga dimensi waktu. Yang adalah sebuah kebersyukuran. Rasa syukur yang terus-menerus terucap dari kalbunya, dan sekarang dia hidup bahagia dengan sebuah kebersyukuran yang terus-menerus.
mungkin di sini menjadi menarik. Saat saya mendengar cerita ini, saya rasanya terhujami oleh sebuah kondisi yang membuat kita malu. Malu karena tanpa sadar kita mengeluh, tanpa sadar kita bertanya, dan lupa sebuah nikmat yang begitu banyak. Saya tidak bisa bangun dari tempat duduk karena saya lemes dan rasanya saat itu seperti ditelanjangi dan tidak punya daya upaya. Yang adalah sebuah kehinaan, rasa kotor, dan tidak layak berdoa sebagai seorang hamba yang mungkin tangan kita kotor, mulut kita kotor, dan jiwa kita kotor sekali. Berhadapan dengan seseorang yang hari itu menurut saya adalah seorang arifun, seorang kekasih Allah, yang Allah takdirkan mata kepalanya buta. Tapi mata batinnya begitu terang benderang, yang dia bisa menyaksikan apa saja di seputar dia. Itulah nurullah, cahaya Allah yang lahir dan diberikan pada seorang hamba yang istidot, menyiapkan diri, menyiapkan kalbu terhadap kondisi apapun. Apa yang kita bisa petik pelajaran dari kondisi cerita itu dan kejadian itu? Ditambah lagi mungkin kondisi sekarang yang dunia mengalami. Siapapun mengalami kondisi ini di seluruh dunia. Tapi hal yang bisa kita petik dan kita ambil hikmah adalah bahwa sesungguhnya Allah sedang menakdirkan kita semua, hambanya di dunia ini, untuk menaikkan derajat ridhonya dan derajat sabar. Inilah bentuk kasih sayang Allah yang sesungguhnya. Sebuah bentuk kasih sayang yang sebenarnya terlahir hanya untuk menaikkan derajat kehambaan kita di mata Allah. Mungkin selama ini kita tidak pernah diuji dengan sebuah kesabaran yang sesungguhnya, dan sebuah ridho yang sesungguhnya atas sebuah fenomena alam. Fenomena alam bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, dan tanpa pandang bulu kepada siapa saja terjadi. Namun pertanyaannya, siapkah kita dengan kondisi ini? Kita nerima dengan ridho, atau kita nerima dengan sebuah keluhan? Tergantung mata batin kita. Alhamdulillah kita dimasuki dalam kondisi Ramadan, kondisi yang bisa membersihkan hati kita. Di situ ada ridhonya Allah, ada cahaya ilahiyah, ada kelembutan Allah, dan di situ ada cintanya Allah. Sebuah prosesi tutorial yang membersihkan mata batin kita. Tapi begitu kita mengeluh, sebenarnya itu ciri-ciri mata batin kita lagi keruh, lagi tidak baik, lagi buram. Karena wujud dari mata batin yang lagi keruh adalah adanya keluhan. Jadi di dalam salah satu kitab lama ya klasik di Al-Hikam itu disebut Inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa kasih sayangku itu mendahului amarahku. Jadi sebenarnya kita ini ditakdirkan Allah hidup dalam makom syukur, bukan makom keluhan. Mungkin kita sering membaca ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat dari Tuhanmu mana lagikah yang bisa engkau dustakan? Mungkin kadang itu hanya sebuah kalimat yang kita dengar, kita baca di Al-Quran, tapi mungkin kita belum meresapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk kondisi sekarang yang penuh wabah COVID-19, ini sebuah kondisi yang sesungguhnya kalau kita harus mencermati adalah kondisi yang patut kita syukuri. Karena disinilah kita bisa menaikkan makom derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah wujud kasih sayang. Sehingga yang harus kita lakukan adalah husnuzon kepada Allah. Karena di balik sebuah husnuzon, pasti Allah akan lipat gandakan sebuah hadiah.
yang sifatnya misterius dan kita tidak bisa pernah duga. Dan itu pasti akan kita terima. Namun begitu kita seuzon kepada Allah, maka yang muncul adalah deretan sebuah keluhan, lalu sebuah penyesalan, dan ujungnya kita akan menyalahkan Sang Pencipta. Kenapa para arifun, para orang soleh tidak pernah mengeluh, dan mereka tidak pernah khawatir? Karena bagi mereka, dunia yang memang seperti ini. Ini karakter dunia. Perubahannya begitu cepat. Mungkin pagi kita gembira, mungkin besok malam kita sudah menangis kembali. Mungkin besok sudah sedih, mungkin besok sudah kecewa lagi. Karena itulah dunia. Bahkan 5 menit sebelum ajal kita dicabut, kita pun masih menemui persoalan-persoalan. Karena kita masih di dunia. Itulah karakter dunia. Makanya banyak di antara kita tanpa sadar berdoa untuk memohon diangkat segala beban dunia kita. Bisa jadi itulah fenomena hawa nafsu kita untuk lepas dari beban. Beban dunia tidak akan pernah lepas selama kita hidup di dunia, dan hanya lepas setelah kita mengalami kematian dan prosesi alam barzakh kita. Pada semua insan taspen dan sahabat-sahabat saya di seluruh Indonesia, mungkin ini saatnya kita merefleksikan diri kembali. Kita ini akan kemana? Berapa lama kita akan hidup? Dan apakah kita harus menunggu sebuah peristiwa alam, baru kita menerima sebuah ridho? Apakah kita harus menunggu sebuah prosesi seperti Mas Fulan tadi, harus hilang kedua belah mata kita, atau hilang anggota tubuh kita, baru kita menjadi sebuah ridho? Atau dalam kondisi sekarang kita masih kuat, masih bisa melihat, masih bisa menulis, bicara, berpikir, dan melangkah? Mungkin sebuah keindahan yang akan kita tuai setelah Ramadan nanti. Kita siapkan diri kita setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya untuk menggapai ridhonya Allah. Bagi kawan-kawan yang mungkin hari ini di kos, nanti malam, dan tentunya tidak bisa pulang, jadikan ini sebuah momentum. Sebuah momentum yang sangat luar biasa. Mungkin kita mengenal ini sebuah prosesi uzlah. Kalau saya lebih senang menyebut dalam istilah sunyi dalam keramaian dan ramai dalam kesunyian. Pada saat kita praktek sholat, kita sesungguhnya sunyi hanya bersama Allah. Kita tidak bersama makhluk yang lain, sekalipun kita sholat berjamaah. Hati kita hanya berzikir, dan mutlak hanya kepada Allah. Mungkin pikiran kita, silahkan kita menerjemahkan ayat-ayat yang kita baca, mentafsiri makna di balik sholat itu sendiri, tapi hati kita hanya menuju kepada Allah, dan hanya berisi Allah. Dan terus berzikir untuk menyebut nama Allah. Dan zikir dalam kesunyian, sesungguhnya tidaklah monolog. Kalbu kita bisa latih untuk terus menyebut asma Allah, afdalnya Allah, dan beberapa kalimat-kalimat thayyibah, dan terus dia berbunyi. Ada yang berbunyi istighfar, ada yang berbunyi salawat, ada yang berbunyi syahadat, sehingga seluruh kalbu kita bagaikan sebuah orkestra yang ramai dalam kesunyian, dan ramai hanya bersama Allah, namun sunyi dalam bersama makhluknya. Begitu juga kawan-kawan yang kerja sebagai AO, customer service, atau BM, atau SVV, atau VV, atau manager, asisten manager, senior manager. Kita boleh menggunakan pikiran kita, perencanaan yang matang, rapat, kesibukan duniawi, silakan kita lakukan. Namun jangan pernah hati kita ikut sibuk. Karena begitu hati kita ikut sibuk,
maka yang adalah sebuah kegelisahan. Begitu juga dalam kondisi lagi sholat, lagi berdoa, dan lagi berzikir, jangan pernah pikiran masuk ke dalam hati kita, maka yang ada adalah gundah gulana. Di kondisi keramaian tadi, kita tetap terasa sunyi kepada Allah. Jadi hati kita tidak ikut rapat, pikiran kita tidak ikut rapat. Yang ikut rapat adalah hanya sebuah pikiran, tapi hati tetap bersama Allah. Di tengah mall yang begitu ramai, silakan ramai dengan begitu banyak makhluk, silakan ramai dengan begitu banyak aksesoris dunia, tapi hati jangan pernah ikut. Tetaplah hati ini bersama Allah, dan Ramadan 30 hari ini menjadi tutorial yang sangat ampuh, dan kita akan praktekkan setelah Idul Fitri. Dan insya Allah semua insan taspen memperoleh kemenangan. Hanya sebuah kemenangan yang kita harapkan. Karena kita tidak pernah tahu, hari ini kita bisa Zoom, kita tidak akan pernah tahu apa kita sampai di beduk asar, atau sampai di beduk zuhur, di beduk maghrib. Dan kita tidak pernah tahu apa besok kita masih bisa bicara, bisa menatap, bahkan bisa melihat satu sama lain di antara kawan kita. Semua tidak ada yang pernah bisa melihat, dan tidak ada yang pernah bisa memprediksi. Karena itu sebuah adalah takdir Allah. Sebuah takdir yang tidak pernah berubah dalam kehidupan manusia. Takdir itu tidak akan pernah berubah, sekalipun lewat sebuah doa. Pada saat manusia ditakdirkan berdoa, itu pun bagian dari sebuah takdir, bukan bagian dari sebuah kehendak. Manusia tidak memiliki kehendak. Kehendaknya adalah ruang ikhtiar yang memang sudah diciptakan, merupakan bagian dari takdir itu sendiri. Makanya sering kita terjemahkan, manusia tidak akan berubah dengan kalimat kecuali manusia itu yang merubahnya. Kalau saya lebih bersepakat, bukan kata kecuali. Manusia tidak akan pernah bisa berubah, sekalipun manusia itu merubahnya. Karena semuanya adalah mutlak hak Allah. Mungkin di zaman modern sekarang, banyak paham yang menyatakan bahwa kejarlah dunia, nanti baru kejar akhiratmu. Yang lebih mengerikan sekarang adalah kejarlah akhirat untuk mendapatkan duniamu. Dan ini fenomena-fenomena sehingga banyak agama dijual. Dan bahkan Tuhan ikut dijual. Makanya begitu kita dapat masalah, yang muncul di benak kita adalah kawan kita, atasan kita, sahabat kita. Dan Allah biasanya dalam lampiran terakhir. Yang harus kita ciptakan adalah kejarlah akhirat, biarkan dunia mengikuti kita. Saya ingat masa kecil saya pada saat SMP, saya diajari untuk melihat dunia dengan cara yang sederhana oleh almarhum ayah saya. Waktu itu sekitar siang, di atas zuhur, saya diajak jalan di tengah lapangan yang cukup panas. Lalu ayah saya bilang, kejar bayangan itu. Saya pikir, ayah saya kurang kerjaan. Mana mungkin bayangan bisa saya kejar. Lalu dia bilang, sampai engkau mati, engkau tidak akan pernah bisa mengejar bayangan itu. Bayangan itu, itulah dunia. Nggak mungkin kau bisa kejar. Lalu pertanyaan saya muncul ke almarhum ayah saya, lalu bagaimana caranya untuk menyikapi itu? Sederhana, kata ayah saya. Balikkan badanmu. Tinggalkan bayangan itu. Lalu saya balikan, dan saya berjalan. Yang terjadi apa? Bayangan itu mengikuti saya. Itulah dunia. Karena itu kepada kawan-kawan semua, karena ini udah jam 1, saya tidak membuka tanya jawab, namun mari kita sama-sama merenung, mengevaluasi diri, dan tentunya kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim,
allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, Engkau hadirkan kami di waktu siang-Mu. Tiada menguasai diri kami akan apa-apa yang terjadi untuk esok hari. Kami tidak pernah mengetahui apa yang baik buat kami dan apa yang buruk buat kami. Karena itu ya Allah, pilihkanlah hal-hal yang baik buat diri kami dan jauhkanlah hal-hal yang buruk buat diri kami. Luruskan niat kami, terangi hati kami, tetapkan iman kami, tetapkan Islam kami. Barokahlah hidup kami. Jadikanlah tempat kami sebagai ladang amal ibadah kami. Wahai Allah, Zat pelindung dan pemberi obat, angkatlah seluruh penyakit pada saudara-saudara kami, keluarga kami, hendak polan kami, dan orang-orang yang punya hak atas diri kami. Sembuhkanlah mereka, ya Allah. Jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur. Jauhkanlah kami dari kufur. Ampuni dosa ayah ibu kami, ya Allah. Mereka telah membesarkan kami, mengenalkan Engkau, ya Allah, kepada kami. Mereka telah mengajarkan agama kepada kami. Untuk ayah ibu kami yang telah tiada, luaskanlah kuburnya. Terangilah kuburnya di waktu gelap. Hangatkanlah kuburnya di waktu dingin. Sejukkanlah kuburnya di waktu panas. Luaskanlah kubur. Mudahkanlah azabnya. Jangan Engkau siksa dia. Jangan Engkau siksa mereka, ya Allah. Karena mereka telah mengajarkan kebaikan buat kami. Wahai Allah, Zat pemberi kasih sayang. Sayangnya kami, terimalah tobat kami, terimalah Ramadan kami. Jadikan kami keluarga besar Taspen adalah keluarga yang Kau ridhoi. Ampuni kami, terimalah tobat kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami. Dan senantiasa tetapkan hati kami hanya menuju kepada-Mu. Wahai Allah, berkailah perusahaan ini agar Engkau ridhoi. Sehingga terus kami bisa bekerja atas ridho, petunjuk-Mu dan karunia. Sejahterakan kami, sejahterakan juga para ASN yang kami layani. Ikhlaskan kami dalam melayani. Jadikan kami terpaut sebagai saudara untuk senantiasa memberi kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada semua kawan-kawan insan-insan Taspen, ada beberapa tips yang mungkin saya titipkan mulai Ramadan saat ini dan selanjutnya. Pertama, biasakan sebelum kita bekerja, berangkatlah dalam kondisi berwudu. Dan kalaupun putus wudu, lakukan wudu kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita mulai memasuki kantor, bacalah doa seperti layaknya kita masuk masjid. Karena kita hampir 8-10 jam di kantor, jadikan kantor ini masjid kita. Jadi begitu masuk, bacalah doa masuk masjid. Begitu kita mulai bekerja, bacalah bismillah. Dengan nama Allah yang Maha Kasih, lagi Maha Penyayang. Dan sore hari kita meninggalkan kantor, kembali bacalah doa seperti layaknya kita meninggalkan masjid. Dan jangan lupa berwudu. Dan di sepanjang perjalanan, mulai dari berangkat kantor sampai pulang, bunyikan hati kita di dalam kalbu kita, Allah, Allah, Allah terus. Andaikan kita dicabut nyawa dalam bekerja, andaikan kita dicabut nyawa dalam kondisi berangkat kerja, atau andaikan kita dicabut nyawa setelah pulang kerja menuju rumah.
mungkin nggak sempat ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak, dan juga tidak sempat ketemu ayah ibu yang ada di rumah. Sebuah harapan, kita dipanggil dalam kondisi husnul khatimah. Terima kasih sudah mau mendengarkan, semoga bermanfaat buat diri saya pribadi, dan kita sama-sama meraih, terus berjuang, dan tidak ada putus asa. Sekali lagi, rahmat Allah terus datang untuk kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah alamin. Terima kasih Bapak Jufri. Jazakallah khairan kasiron atas tausiahnya. Insya Allah menjadi ibrah bagi kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa kita, terlebih di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga Bapak Jufri sekeluarga senantiasa diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menebar manfaat, menebar kebaikan kepada umat. Kami informasikan kajian ini akan ditayangkan ulang di YouTube Babin Rohis Taspen. Pantau terus di Instagram Babin Rohis Taspen untuk info selengkapnya. Kemudian informasi selanjutnya, Taspen bekerja sama dengan kitabisa.com mengadakan program Hari Donasi Online Nasional atau Hardolnas. Taspen lipat gandakan kebaikanmu. Ada 2 program yang dapat Anda ikuti. Yang pertama adalah program THR dari Taspen dengan link kitabisa.com/THR dari Taspen. Dan yang kedua, program apresiasi dan support kepada para tenaga medis dalam melawan COVID-19 dengan link kitabisa.com/taspen lawan COVID-19. Nilai kebaikanmu akan Taspen gandakan 100% selama Hari Donasi Online Nasional ini, dan program ini berlangsung dari tanggal 18 Mei sampai 23 Mei 2020. Yuk saatnya berlomba-lomba dalam kebaikan bersama Taspen. Kita berbagi THR ke masyarakat terdampak COVID-19, dan bersama Taspen kita support tenaga medis untuk dapat asupan nutrisi yang optimal. Kemudian saya mewakili Panitia Ramadan 1441 Hijriah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat dipertemukan di ya. Kemudian baik, kita tutup majelis kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dapat kami sampaikan atas nama Panitia Ramadan 1441 Hijriah. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.